Kita bisa mulai ya, saudari. Amen. Eh, Baik, kita mulai bersekutu. Ada beberapa hal yang eh, menjadi beban gereja, saudari, yang akan disampaikan dalam persekutuan malam ini. Nah, sebelumnya saya akan mengajak saudari, saya ingin membagikan sedikit eh, firman Tuhan. Sebenarnya ini adalah firman yang saya persiapkan untuk pemecahan roti perdana waktu di Jimbaran kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Tetapi ketika saya mempersiapkan ini, saya merasa bahwa firman ini juga menjadi keperluan kita hari ini ya. Ada beberapa hal yang di dalamnya sesuai dengan kondisi bukan hanya gereja di Jimbaran yang baru berdiri, tetapi juga bagi kita di Surabaya dan juga bagi gereja-gereja yang ada ya. Nah, saya harap melalui persekutuan ini kita bisa mendapatkan satu visi yang segar ya, dan juga ada satu arahan yang praktis ya, bagaimana gereja ini, gereja di Surabaya khususnya bisa bergerak maju ya di bawah pimpinan Tuhan. Seperti kita ketahui dari sejak bulan lalu ya, kita umumkan pemecahan roti, kita mulai mengadakan pemecahan roti secara onsite. Kita melihat beban utama adalah bagaimana memulihkan saudara-saudari kita yang selama masa pandemi ini mungkin mereka tercecer ya. Jadi tidak bisa menikmati betul penghidupan gereja seperti keadaan yang normal gitu. Jadi beban utamanya adalah bagaimana kita memulihkan saudara-saudari, khususnya partisipasi mereka di dalam sidang pemecahan roti ya. Oke. Nah, pertama di dalam firman Tuhan kita bisa melihat ya, khususnya di dalam kitab Injil saudari, ini bagaimana gereja itu diwahyukan ya. Jadi sebagaimana hal-hal rohani lain, penyebutan pertama suatu perkara rohani itu menjadi prinsip yang sangat penting dan prinsip yang mengendalikan. Nah, di dalam hal ini gereja itu pertama kali disebutkan adalah di dalam Injil Matius ya, saudari. Ada 2 tempat, pasal 16 dan pasal 18. Nah, sebelumnya, khususnya di dalam perjanjian lama, itu ataupun sebelum pasal Matius pasal 16, itu tidak ada kata gereja ya. Jadi gereja itu muncul, istilah gereja itu muncul adalah di dalam Matius 16 ini. Dan kata gereja ini dimunculkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudari. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Gereja ya berasal dari Kristus. Ya, gereja inisiatifnya adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, kita perlu melihat bagaimana background gereja ini ya di dalam kitab Injil ya, terutama Injil Matius. Nah, kita lihat di Matius pasal 16, di situ Tuhan bertanya kepada murid-muridnya ya. Pertama Tuhan bertanya, menurut orang-orang siapakah aku ini ya. Lalu ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah nabi-nabi ya dan sebagainya. Tetapi kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada murid-murid ya. Nah, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, saat itu Simon Petrus ya, si Petrus ini menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya, saudari. Lalu Tuhan menyaut ya, Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan, atau di dalam bahasa aslinya menyatakan itu reveal ya, itu mewahyukan ya, menyingkapkan ya. Tadinya perkara ini, pengenalan terhadap siapakah Tuhan Yesus
itu adalah sesuatu yang terselubung, ya tersembunyi. Tetapi Tuhan mengatakan Bapa yang di surga yang menyatakan, yang mewahyukan ini kepada Simon Petrus, ya, sehingga dia bisa mengenal bahwa Tuhan ini yang berdiri di hadapannya ini adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudari, kalau kita mengerti apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan Mesias, itu di dalam konsep perjanjian lama, Mesias itu adalah satu yang sangat besar, sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, ya. Dia adalah Mesias ini adalah Yosua penyelamat, ya, yang akan membebaskan umatnya dan sebagainya, ya. Kemudian Tuhan berkata juga kepada Petrus, ya, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Nah, inilah saudari di ayat 18 ini kata gereja, ya, itu pertama kali digunakan, disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, di potongan ini saudari kita melihat beberapa hal, ya. Yang pertama kita melihat di sini ada visi tentang Mesias, ya. Siapakah Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus adalah Mesias, adalah Kristus yang diurapi itu, ya. Dia adalah Anak Allah yang hidup. Nah, visi ini saudari di ayat 18 dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi di sini Tuhan menyingkapkan, mewahyukan bahwa gereja itu didirikan di atas visi mengenai Kristus, saudari. Ya. Jadi kalau tanpa Kristus tidak ada gereja. Tanpa pengenalan yang tepat mengenai Kristus juga tidak akan ada pelaksanaan gereja secara tepat, ya. Jadi gereja didirikan di atas visi mengenai Mesias, ya. Tetapi juga bukan hanya visi atau pengenalan tentang siapakah Kristus ini, saudari. Tetapi di sini juga kalau kita melihat, ya, ada hal yang kedua yang tercantum di sini, yaitu pertama Tuhan itu menyebut engkau berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya. Nah, tapi kemudian di ayat 18 dikatakan engkau adalah Petrus, ya. Ini apa saudari? Ini menyingkapkan bahwa gereja itu bukan hanya didirikan di atas visi mengenai siapakah Kristus atau di atas pengenalan akan Kristus, tetapi saudari, gereja juga didirikan di atas pengalaman, ya, khususnya pengalaman secara khusus, ya, terhadap diri Kristus. Jadi di sini gereja itu didirikan, ya, bukan hanya berdasarkan pengenalan secara objektif mengenai siapa diri Kristus, tetapi juga perlu ada pengalaman secara subjektif, yaitu mengalami Kristus ini, sehingga yang tadinya Simon ini menjadi Petrus. Ya, ini sangat bermakna, saudari. Kenapa? Karena di dalam 1 Petrus, di sana Petrus sendiri, ya, mewahyukan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah, ya. Lalu ini 1 Petrus pasal 2 ayat 4, di ayat berikutnya ayat 5 dikatakan supaya kamu menjadi batu hidup bagi pembangunan suatu rumah yang rohani, ya. Jadi saudari, ini tanda merahnya ini seharusnya di atas Simon dan Petrus ini, ya, agak bergeser ke atas, ya. Jadi di sini kita jelas, saudari, ya. Jadi gereja itu didirikan di atas batu karang. Ya, batu karang ini di satu sisi adalah pengenalan yang objektif mengenai siapa Kristus. Tetapi batu karang ini juga, ya, adalah pengalaman yang subjektif, ya, khususnya transformasi, ya, sebagai hasil dari pengalaman terhadap Kristus itu di atas diri
Ya, pertama di sini disebutkan Petrus ya. Ini sangat bermakna karena pertama disebutkan dia adalah namanya adalah Simon, anaknya Yunus ya. Simon bin Yunus. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan engkau ya adalah Petrus ya. Engkau ada Petrus ini artinya adalah batu ya, Saudari. Jadi di sini mempunyai satu makna. Engkau Simon, ya mungkin engkau ini adalah tanah liat ya. Tetapi engkau akan menjadi Petrus. Engkau adalah Petrus ya. Dari hasil dari dia melihat visi ya, dia memiliki wahyu mengenai Kristus, itu membawa perubahan ya di atas diri Simon ya. Ini adalah transformasi sehingga Pak Saudari ya, Petrus Simon ini akhirnya menjadi Petrus ya, menjadi yang dikatakan di dalam 1 Petrus menjadi batu hidup bagi pembangunan suatu rumah yang rohani. Lalu kita lanjutkan lagi. Setelah Tuhan mengatakan demikian kepada Petrus, ya Tuhan mewahyukan satu jalan ya. Ini adalah jalan penggenapan. Bagaimana Tuhan itu bisa mendapatkan gerejanya? Pertama di atas dirinya, Tuhan mengatakan di ayat 21, Tuhan mengatakan ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi saudari kita melihat di sisi Tuhan, ya Tuhan bagaimana menghasilkan gereja itu adalah melalui kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ya, saya lanjutkan. Lalu setelah Tuhan menyatakan bahwa dia akan ditangkap dan sebagainya, nah Petrus menyela ya. Dia mengatakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah di sini Tuhan langsung ya menanggulangi Petrus dengan berkata, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi di pihak Tuhan, jalan untuk menghasilkan gereja itu adalah melalui kematian dan kebangkitan. Tetapi di sini ada Petrus ya yang dengan apa? Dengan yang dikatakan Tuhan ini dengan dirinya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan egonya, dengan opini manusia menghalang-halangi Tuhan ya untuk mati ya, terutama untuk mati ini ya saudari. Nah, secara tidak langsung kalau tanpa melalui kematian tidak ada kebangkitan, maka gereja tidak bisa dihasilkan. Ya, karena itulah Tuhan mengatakan kepada Petrus, engkau adalah batu sandungan bagiku. Saudari, selamanya ya di dalam pembangunan gereja, di dalam penghidupan gereja, ego ya dan opini manusia, pikiran manusia ini menjadi batu sandungan. Ya, karena itu di sini Tuhan kemudian mewahyukan ya kepada murid-muridnya, tidak hanya kepada Petrus ya secara pribadi, tetapi kepada murid-murid. Nah ini berarti juga kepada kita hari ini saudari. Ya, dan ini juga menjadi jalan penerapan di sisi kita. Di sisi Tuhan, Tuhan sudah mati dan bangkit. Tetapi di sisi kita, untuk menghasilkan gereja saudari, kita perlu menerapkan, yaitu apa? Tuhan mengatakan pada murid-muridnya, ya setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya, jadi saudari inilah jalan ya, bagaimana gereja itu bisa terbangun. Ya, di sisi Tuhan dia sudah merampungkan bagiannya. Tetapi di sisi kita saudari, ya kita perlu menempuh jalan ini, yaitu apa? Mengikuti Tuhan ya dengan menyangkal diri, memikul salib. Ya. Jadi itu tidak hanya Tuhan yang mati di atas kayu salib, saudari, tetapi hari ini kita harus berdasarkan roh itu, ya hidup oleh roh itu untuk apa saudari? Untuk menyangkal diri. Kita hidup oleh roh, kita menyangkal diri kita, ya dan memikul salib, ya sehingga kita bisa mengikuti Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan mengikuti Tuhan ini juga sangat bermakna saudari, bukan berarti seperti murid-murid zaman dulu ya,
eh, mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Ya, tetapi di dalam surat rasuli, khususnya di dalam Efesus, kita melihat apa arti dari mengikuti Tuhan. Ya. Nah, terlebih dulu kita lihat di dalam Matius pasal 28, ya, ini ada satu referensi apa yang dimaksud dengan mengikuti Tuhan. Ya, mengikuti Tuhan ini artinya adalah menjadi murid, ya, saudari. Jadi bagaimana gereja itu bisa dihasilkan, saudari? Ya, perlu orang-orang yang menjadi murid Tuhan. Artinya perlu sekelompok orang yang mengikuti Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Wahyu, ya, para pemenang itu adalah mereka yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya. Nah, saudari, tentu Tuhan hari ini ada di dalam roh kita. Tapi Tuhan juga adalah kepala gereja. Dia adalah gembala agung kita yang memimpin kita semua, ya. Karena itu di sini jelas bahwa mengikuti Tuhan itu artinya menjadi murid Tuhan, ya. Perlu dimuridkan oleh Tuhan, yaitu di sini melalui baptisan dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Baptisan ini adalah satu tanda yang memiliki makna rohani. Artinya apa? Ya, ketika seorang dibaptis, kita ini mati bersama dengan Kristus. Ya, ketika kita keluar dari baptisan, dilahirkan kembali, kita bersatu dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Ya, jadi saudara-saudari, dari urutan-urutan ayat ini kita melihat satu sequence, ya, satu pemandangan yang sangat berharga. Bagaimana gereja itu bisa dihasilkan, bahkan gereja itu bisa dibangun, saudari. Ya. Nah, masih mengenai mengikuti Tuhan, di Efesus pasal 4, ya, di sini ada referensi silangnya, ya, yang menjelaskan, ya, lebih jauh lagi bagaimana kita itu mengikuti Tuhan, bagaimana kita itu menjadi murid Tuhan. Di sini Paulus menggunakan istilah kamu telah belajar Kristus, ya. Jadi di sini bukan belajar mengenai Kristus atau belajar dari Kristus, saudari, tetapi belajar Kristus, ya. Apa yang dimaksud dengan belajar Kristus? Ini berkaitan dengan ayat 21, dia mengatakan kamu telah mendengar tentang dia, kamu telah menerima pengajaran di dalam dia menurut realitas dalam Yesus. Ya, saudari, apa yang dimaksud dengan realitas dalam Yesus? Itu adalah satu realitas kehidupan yang ditempuh oleh Tuhan selama dia hidup di atas bumi. Ya, ini menurut catatan kakinya, saudari. Jadi di sini mengikuti Tuhan itu artinya kita perlu belajar Kristus menurut realitas yang ada di dalam Yesus. Bukan hanya perilaku luarannya, saudari. Oh, Tuhan Yesus itu bagaimana berdoa, Tuhan Yesus itu bagaimana mengajar, Tuhan Yesus itu bagaimana memberitakan Injil, menyembuhkan orang, ya, dia penuh belas kasihan, ya, bukan belajar secara luaran demikian, saudari. Tetapi yang terutama adalah belajar menurut realitas yang ada di dalam Yesus. Apa realitas yang ada di dalam Yesus ini, saudari? Realitas yang ada di dalam Yesus itu adalah bahwa dia seumur hidup itu menempuh jalan salib, ya. Bahwa dia seumur hidup menyangkal dirinya. Dia mengatakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Apa yang kulakukan adalah pekerjaan Bapakku, ya. Bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, ya, jika kau mendaki, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saudari, Tuhan Yesus selama hidupnya, ya, dia adalah manusia biasa, ya, tetapi di dalam dia ada realitas. Dia di dalam dia penuh dengan anugerah, penuh dengan realitas. Dan realitas ini adalah hayat ilahi yang ada di dalam dia, ya. Nah, sama, saudari, kita hari ini juga adalah manusia, tetapi kita memiliki hayat ilahi, ya. Realitas dari keberadaan kita yang sejati hari ini adalah di dalam roh kita, ya. Nah, saudari, dia adalah Kristus yang hari ini di dalam roh kita adalah realitasnya di dalam diri kita. Ya, jadi
Sama saudari, kalau Tuhan Yesus bisa menempuh penghidupan yang demikian, hari ini kita juga belajar ya menempuh penghidupan menurut realitas yang hari ini juga ada realitas dalam Yesus yang hari ini realitas itu juga ada di dalam diri kita. Ya, itu adalah hayat ilahi yang ada di dalam diri kita. Nah, karena itu saudari di sini dilanjutkan ya berhubungan dengan kehidupan yang dulu kita harus menanggalkan manusia lama. Ya, kita tidak lagi hidup menurut manusia alamiah, tidak lagi hidup menurut daging, tidak lagi hidup menurut ego, menurut jiwa kita. Ya, saudari, tetapi kita harus mengenakan manusia baru. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya, saudari. Nah, masih melanjutkan pasal 16 di ayat 24. Tadi kita sudah melihat ini ya siapa yang mau mengikuti aku menyangkal diri memikul salib mengikuti aku ya. Lalu ada penjelasan di ayat 25 dan 26, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya ya. Lalu perkara kehilangan nyawa ini dibandingkan dengan seluruh dunia ya, di ayat 26 dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya ya. Jadi saudari, tujuan ya kita mengikuti Tuhan itu adalah supaya kita bisa menyelamatkan jiwa ya. Ya, ini seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5, ayat 9 dan ayat 10 ya. Nah, keselamatan jiwa ini di 1 Petrus dikatakan telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya. Dan keselamatan jiwa itu ayat 9 dikatakan sebagai tujuan iman kita. Dan ayat 10, keselamatan ini sudah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Ya, khususnya di dalam perjanjian lama. Tetapi mereka tidak melihat penggenapannya. Ya. Nah, saudari, hari ini keselamatan jiwa itu menjadi tujuan kita mengikuti Tuhan ya. Nah, apabila kita bagi Kristus ya, bagi gereja ya, menjadi murid Kristus, kita menyangkal diri, kehilangan hayat jiwa, saudari, kita akan mendapatkannya di dalam zaman yang akan datang, yaitu di dalam zaman kerajaan ya. 1000 tahun kita akan mendapatkan kenikmatan ya, bukan kenikmatan jiwani ya, tetapi kenikmatan yang sejati ya. Itu adalah keselamatan jiwa kita. Namun kalau kita tidak membayar harga yang demikian, kita akan kehilangan ya. Kehilangan di sini dikatakan apa? Jiwa ya. Jadi saudari, semoga ini menjadi dorongan dan peringatan bagi kita ya. Amen. Lalu tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus melanjutkan ya. Di ayat 18 bagian bawah, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ya, saudari, ini adalah lanjutan dari di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya Allah maut tidak akan menguasai gereja. Ya, saudari, Tuhan perlu mendapatkan gereja. Ya, Tuhan sangat memandang penting gereja. Karena apa, saudari? Gereja ini adalah sarana bagi Tuhan, instrumen bagi Tuhan untuk melaksanakan otoritas kerajaan surga, saudari. Ya, tanpa gereja, kerajaan surga tidak bisa diterapkan di atas bumi ini. Karena itulah Tuhan juga mengajarkan ya. Sebentar kita akan lihat doa Bapa kami. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, saudari, di surga tidak ada masalah. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Allah ya. Tetapi di bumi, saudari, banyak yang tidak mau menerima bahkan menyangkal otoritas surgawinya itu. Karena itu perlu gereja, saudari, ya, sebagai instrumen untuk melaksanakan otoritas kerajaan ini. Ya, dunia penuh dengan kekacauan, di dunia penuh dengan pemberontakan, saudari. Bangsa berperang melawan bangsa. Tetapi bagaimana hari ini Allah mendapatkan jalan? Jalan Tuhan adalah melalui gerejanya untuk menerapkan otoritasnya. Jadi di seluruh muka bumi ini, saudari,
Kalau ada sekelompok orang yang taat, ya, yang bisa taat, itu adalah ya terutama kepada Allah, ya, kepada otoritas yang sejati, itu adalah gereja, saudari. Karena itu di dalam gereja tidak sepatutnya ada elemen, ada unsur ketidaktaatan, ya. Saudari, semoga Tuhan di dalam perkara ini juga menyoroti dan menanggulangi kita masing-masing, saudari, ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya. Ini berkaitan dengan kuasa alam maut ini, saudari. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudari, kunci kerajaan surga, ya, kunci otoritas yang diberikan Allah kepada gereja ini sungguh luar biasa, ya. Karena itu jangan meremehkan, saudari, perkara ini, ya. Nah, ini ayat yang sama disebutkan lagi, ya, perkataan yang sama disebutkan lagi di Matius pasal 18, saudari. Ya, Matius 18 ini adalah penerapan gereja secara praktis. Ya. Di pasal 18 background-nya ada orang yang bersalah, ya, kemudian dinasehati, tidak mau terima, dibawa 2 saksi masih tidak mau terima, akhirnya perkaranya diadukan kepada gereja. Ya, lalu gereja memandang dia sebagai orang kafir dan pemungut cukai. Tetapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ya, saudara-saudari, Tuhan memberikan kuasa kepada gereja. Ya, di atas situasi yang buruk, ya, ada orang kaum beriman yang tidak mau bertobat ini, saudari, Tuhan memberikan kuasa pada gereja untuk apa? Mengikat dan melepaskan. Ya, tentu, saudari, kita bukan tujuan dari ayat ini adalah untuk memulihkan saudara itu, ya. Nah, jadi apa yang diikat? Ya, yang diikat adalah orang kuat itu, ya. Yang dilepaskan apa? Ya, saudara kita ini, saudari, ya, supaya dia bisa pulih dan bertobat kembali. Ya. Ya, kita perlu berdoa untuk banyak saudara-saudari yang undur, banyak saudara-saudari yang tersandung, ya, tidak mau hidup gereja lagi. Nah, ini kita perlu berdoa menerapkan kuasa surga ini, saudari. Ya. Lalu pasal 18 kita lihat lebih jauh. Ini tadi kita sudah baca ayat 18. Lalu di sini dikatakan ini adalah penerapannya, saudari. Bagaimana kita menerapkan mengikat dan melepaskan ini, jalannya adalah melalui 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudari, jelas di sini betapa pentingnya doa gereja. Ya, saudari, doa di dalam prinsip berdua bertiga sepakat, ya, sehati sepikir untuk melaksanakan keputusan surgawi. Ya. Inilah yang Tuhan ajarkan di Matius pasal 6, ya, mengenai doa yang kita sering sebut, kita sering dengarkan doa Bapa kami, ya. Sebetulnya ini bukan doa Bapa kami saja, tetapi ini adalah doa yang penuh dengan kuasa surgawi, ya. Ayat 10 dikatakan apa? Ayat 9 dikatakan, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang menjadi keputusan surga, itu perlu dieksekusi, saudari. Nah, jalan untuk mengeksekusinya adalah melalui gereja berdoa. Dan bagaimana gereja berdoa? Ini gereja berdoa di dalam prinsip 2 orang sepakat, ya, meminta di dalam namaku. Jadi saudari, ini bukan saya dengan saudara Cenghin atau saya dengan saudara Edo, kita sehati, kita kompak, ya, kita minta. Tetapi yang penting adalah 2-3 orang ini sepakat sehati dengan kehendak Allah yang di surga. Ya, mengamenkan kehendak Allah. Nah, baru kehendak itu bisa terlaksana, ya, di bumi seperti di surga. Jadi saudari, sidang doa itu sangat penting, ya, untuk melaksanakan otoritas surgawi ini, ya. Lalu pelaksanaan gereja sebermula, kita melihat teladan di dalam Kisah Para Rasul bagaimana penghidupan gereja itu
dibentuk, didirikan ya dan dipraktekkan, saudari. Yang pertama kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Di sana mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan rasul-rasul. Ya. Lalu mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudari, 3 hal yang disebutkan di sini, atau 4 ya, ini sangat berkaitan dengan perkara yang kita sudah bahas di dalam Matius pasal 16 ayat dan pasal 18 tadi ya. Bertekun di dalam pengajaran. Ya, pengajaran terutama adalah pengajaran rasul. Apa pengajaran rasul, saudari? Pengajaran rasul itu adalah mengenai Kristus, ya, mengenai diri Kristus, mengenai apa yang telah dirampungkan, ya, mengenai ministrinya, baik yang bumia maupun yang surgawi. Ya, saudari, gereja yang sebermula, murid-murid ya di Kisah Para Rasul ini mereka bertekun di dalam perkara itu. Apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, apa yang mereka saksikan di atas diri Tuhan, itu diajarkan di tengah-tengah mereka. Tetapi bukan hanya berhenti sampai pengajaran. Mereka juga bertekun di dalam persekutuan rasul-rasul. Apa yang dialami oleh rasul, kalau rasul menikmati Kristus bagaimana, saudari, mereka juga mempunyai kenikmatan yang sama, ya. Mereka juga mengalami. Jadi ini konsisten, saudari. Ini adalah mengenai pengenalan dan pengalaman yang subjektif terhadap Kristus. Jadi, saudari, gereja sebermula itu tidak hanya berdiri berdasarkan katanya, ya. Katanya Petrus, Tuhan Yesus itu demikian, ya. Kita harus demikian. Katanya Yohanes, Tuhan Yesus demikian, kita harus demikian. Tidak, saudari. Tetapi mereka itu berbagian. Ya. Bagaimana mereka bisa berbagian? Karena Tuhan adalah roh itu. Ya. Tuhan menyertai mereka, saudari. Nah, mereka mengalami Kristus ya di dalam roh mereka. Itulah jalan mereka mempraktekkan kehidupan gereja. Mereka hidup di dalam roh, ya mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka hidup di dalam roh, mereka berbagian di dalam persekutuan yang dimiliki oleh rasul di dalam roh itu. Ya. Dan mereka juga memecahkan roti dan berdoa. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Ini mungkin juga penyegaran bagi kita. Mengapa penting pemecahan roti, saudari ya. Lalu di pasal 5 juga masih setelah beberapa ribu orang ya diselamatkan, mereka melanjutkan pengajaran baik di bait Allah ya maupun di rumah-rumah dan mereka memberitakan Injil. Ya. Jadi bagaimana pelaksanaan penghidupan gereja sebermula, saudari? Di sini saya rangkum, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan rasul-rasul, lalu mereka memecahkan roti, berdoa, ya puji Tuhan, pandemi ini membawa sidang doa meningkat ya sampai 800-900. Semoga setelah pandemi kita masih tetap memperkuat sidang doa gereja, saudari. Ya bukan hanya jumlahnya, tetapi juga atmosfer doa. Kita perlu mencapai ya satu sidang doa yang betul-betul mengikat dan melepaskan. Ya. Dan sidang doa, saudari, apapun yang kita doakan harusnya ya itu dikabulkan. Ya. Kita harus periksa apakah yang kita doakan itu ada pengabulannya atau belum ya, saudari. Kalau belum berarti kita masih kurang sungguh-sungguh atau kurang menerapkan otoritas surgawi ini ya. Lalu juga memberitakan Injil ya. Nah, ini juga sesuai dengan amanat yang Tuhan berikan pada murid-muridnya di Matius pasal 28 ya. Jadi penghidupan gereja sebermula itu sederhana, saudari. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan para rasul, memecahkan roti, berdoa dan memberitakan Injil ya. Amen. Nah, sekarang kita lihat mengenai memecahkan roti ya. Nah, sama, saudari. Gereja pertama kali disebutkan oleh Tuhan Yesus. Sidang pemecahan roti juga adalah sidang yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Nah, di dalam Matius ya, ini kita melihat ada satu istilah yang ini saya ambil dari buku Pemecahan Roti ya, Pembinaan Dasar, saudari. Terjemahan di dalam buku bahasa Indonesia itu diterjemahkan Perjamuan Malam Tuhan. Yang satu lagi yang di 1 Korintus itu diterjemahkan sebagai perjamuan Tuhan.
Nah, sebetulnya saya cek bahasa Inggrisnya ini agak berbeda, saudari. Bukan keduanya tidak sama perjamuannya. Yang di Matius, ya, bagian pertama di dalam yang disebutkan oleh saudara Wasmeni mengenai apa itu pemecahan roti, pertama disebut sebagai Lord's Supper, ya. Artinya adalah perjamuan malam Tuhan. Ini mengacu kepada ya kejadian di Matius pasal 26 itu, di mana Tuhan itu makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Nah, itu menjadi makan Paskah Tuhan yang terakhir, saudari. Karena Tuhan mengatakan, sejak ini aku tidak akan meminumnya, ya, sampai aku meminumnya yang baru, ya, di dalam kerajaanku, ya. Itu adalah Paskah Tuhan yang terakhir. Nah, setelah dia makan Paskah, lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada murid-murid. Dan kemudian mengambil cawan, mengucap syukur, lalu membagikan pada murid-muridnya. Nah, itulah, saudari, bagian kedua dari perjamuan malam itu adalah disebut sebagai perjamuan malam Tuhan atau Lord's Supper, ya. Jadi itu bukan perayaan Paskah, ya, tetapi itu adalah Lord's Supper, ya, dua event yang berurutan. Yang pertama itu adalah makan Paskah. Nah, Tuhan makan Paskah terakhir bersama murid-muridnya. Setelah itu dia mati, ya. Tetapi yang kemudian dia membagikan roti, membagikan cawan, itu adalah perjamuan malam Tuhan, ya, saudari. Lalu kemudian di 1 Korintus pasal 10 itu ada penyebutan lain, ya, yang disebut meja Tuhan. Jadi Lord's Table, saudari. Karena itu ada yang bertanya kan, kenapa kok kita pemecahan roti tidak sore hari atau malam hari seperti yang Tuhan lakukan? Nah, saudari, di sini ada dua aspek yang berbeda, ya. Nah, Tuhan mengadakannya itu adalah perjamuan malam Tuhan, ya. Tetapi di praktek gereja, khususnya di sini kita lihat di 1 Korintus, ini adalah di aspek meja Tuhannya, ya, saudari. Nah, kalau perjamuan malam Tuhan itu adalah penekanannya adalah peringatan akan Tuhan, ya. Ya, bagaimana Tuhan itu menyerahkan tubuhnya, ya, mencurahkan darahnya bagi keselamatan kita, bagi penebusan kita, ya. Ini satu aspek dari pemecahan roti, saudari. Ini adalah peringatan terhadap Tuhan, betapa Tuhan itu melalui kematiannya itu menebus kita. Melalui kematiannya dia menjadi kenikmatan hayat kita, menjadi suplai hayat kita. Tetapi ada aspek yang lain, saudari, yaitu yang diwahyukan di dalam 1 Korintus, ya, di sana ada meja Tuhan. Apakah penekanan meja Tuhan? Penekanan meja Tuhan itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ya. Nah, saudari, di sini penekanannya adalah persekutuan, ya. Jadi bukan hanya mengingat Tuhan, tetapi kita ini ada bagian dalam tubuh dan darah Tuhan, ya. Nah, kalau yang tadi, saudari, perjamuan malam Tuhan, Lord's Supper, itu adalah peringatan akan Tuhan, ini adalah mengacu kepada tubuh dan darah fisik Tuhan, ya. Tubuh Tuhan yang mati di atas kayu salib dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, ya. Tetapi di 1 Korintus ini meja Tuhan itu berkaitan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang mistikal, ya, bukan tubuh fisiknya, saudari. Tubuh fisik sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit, ya. Darah Tuhan sudah dicurahkan di atas Golgota, ya, bagi penebusan kita. Tetapi di sini ada makna yang berbeda. Tubuh ini adalah tubuh mistikal Kristus, yaitu apa? Tubuh Kristus, ya. Artinya ketika kita memecahkan roti, ada satu bagian, ya, satu aspek menyatakan bahwa kita ini ada bagian di dalam tubuh Kristus. Kita ini ada bagian di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Lalu apa yang dilambangkan dengan darah, saudari? Darah ini, ya, di sini dijelaskan di pasal 10, ya. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi penekanannya bukan tubuhnya, tetapi persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dari konteksnya kita tahu ini adalah mengacu gereja, ya. Nah, kontrasnya, lawannya adalah
ketika kita berbagian di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, kita tidak boleh ada berbagian di dalam persekutuan dengan perjamuan roh-roh jahat, saudari. Ya, jadi di sini ada satu hal yang patut kita hindari. Ya, kita tidak bisa satu sisi kita berbagian dengan tubuh Tuhan, tapi di sisi yang lain kita masih menyembah berhala. Ya, ini sesuatu yang berdosa ya terhadap tubuh Tuhan. Ya. Nah, dua aspek perlambangan di ayat pasal 1 Korintus pasal 11 di sini dikatakan tubuh, saya sudah jelaskan tadi. Lalu di sini dikatakan kalau kita dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi ini berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan yang fisik. Ya, berdosa terhadap kematian Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita, tapi kita tetap dengan cara yang tidak layak, kita berbagian dalam penyembahan berhala, kita melakukan perbuatan dosa, ya itu sangat menyalahi Tuhan, sangat melukai hati Tuhan, saudari. Ya kan? Tuhan sudah mati bagi kita, ya kita meremehkan di di Ibrani dikatakan apa? Menista darah Tuhan, ya toh? Menganggap darah Tuhan itu tidak ada efeknya di atas diri kita. Lalu di 1 Korintus pasal 11 ayat 29 ini mengacu kepada tubuh mistikal Tuhan, ya. Di sini dikatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh. Nah, ini saudara di dalam perjanjian terjemahannya kalau yang di sini tubuhku, ya. Nah, di sini seharusnya ini saya cek bahasa aslinya juga memang seharusnya demikian. Itu hanya dikatakan mengenai tubuh, tidak dijelaskan ini tubuhnya Tuhan. Jadi yang dimaksud di sini, saudari, ini bukan tubuh fisik, tapi tubuh yaitu gereja. Ya. Jadi kalau di sini ini adalah di sini dikatakan dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan ini adalah yang fisik. Tetapi yang di ayat selanjutnya, di ayat 29 ini, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh, ya saudari perhatikan ini adalah mengacu pada gereja. Karena itu makan dan minum tanpa mengakui gereja sebagai tubuh, itu mendatangkan hukuman. Nah ini saudari sangat serius ya. Di Efesus pasal 1 ayat 23 jelas sekali, gereja adalah tubuhnya. Jadi tubuh ini mengacu pada gereja. Lalu di pasal 4 ayat 4, satu tubuh, satu roh. Ya, ini adalah dasar ya keesaan gereja. Ya. Jadi saudari, yang dimaksud mengakui tubuh ini adalah mengakui gereja sebagai tubuh Tuhan dan mengakui keesaan gereja ya sebagai tubuh Tuhan. Nah, ini satu perkara yang sangat serius, saudari. Nah, oke, tubuh mistikal tadi saya sudah jelaskan. Nah, cawan perjanjian baru dalam darah Tuhan. Ya, ini adalah terjemahan yang seharusnya yang lengkap, saudari ya. Jadi dikatakan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ini totally different ya, saudara. Sangat berbeda dengan hanya sekedar, darah Tuhan, darah yang Tuhan cucurkan di atas kayu salib. Bukan, saudari. Darah ini adalah darah perjanjian. Ya. Darah perjanjian ini memang dicurahkan oleh anak domba Allah. Tetapi dia itu memeteraikan satu perjanjian yang baru, saudari. Ya, karena itu cawan ini sangat penting. Ya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Ya, ketika kita mengambil cawan itu, kita mengucapkan syukur, kita mengambil bagian dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Saudari, ya, perjanjian inilah yang membuat akhirnya kita menjadi umat Allah di dalam zaman sekarang, zaman gereja, dan di zaman yang akan datang, ya zaman kerajaan. Perjanjian ini yang akan melayakkan kita, ya menjadi legitimasi kita, ya bahwa ya kita ini adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah ahli waris, ya bahwa kita ini akan meraja bersama dengan Kristus, saudari.
Ini kaum saleh perjanjian lama tidak ada bagian. Ya. Orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, tidak ada bagian. Mereka hanya menjadi imam, saudara-saudari, di dalam kerajaan, di zaman kerajaan. Hanya umat perjanjian baru yang mendapatkan bagian, yaitu apa? Meraja bersama dengan Kristus. Jadi saudari, makanya kita jangan sekali-kali meremehkan ya, mengambil cawan itu dengan sambil lalu, ya pokoknya diminum rasanya agak asam ya, saudari. Ini adalah perjanjian baru, saudari. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan, darah yang kekal. Darah Tuhan itu adalah jaminan bagi bagian kita, bagian kekal kita, saudari. Ya, amen. Semoga melalui berita ini kita disegarkan ya. Pemecahan roti menjadi satu yang baru, yang sangat bermakna bagi penghidupan gereja kita, saudari. Jadi sedikit kesimpulan hubungan perjamuan malam Tuhan dan meja Tuhan. Perjamuan malam Tuhan ini berfungsi sebagai satu pengingat bahwa kita hidup di bumi bagi kepuasan Tuhan. Makan perjamuan malam mengingatkan kita untuk mendapatkan satu kehidupan di dalam gereja yang mendatangkan kerajaan bagi kepuasan Tuhan Yesus. Karena itu meja Tuhan adalah satu kepuasan bagi Tuhan dalam hubungannya dengan kerajaan dan dengan pemerintahan Allah. Luar biasa pentingnya saudari meja Tuhan ini ya, bagi kepuasan Tuhan, berhubungan dengan kerajaan dan pemerintahan Allah. Oh saudari, ini sungguh saya harap ya, gembala distrik tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas bagaimana besok itu pemecahan rotinya bisa siapa yang melayani berjalan dengan lancar. Kita harus melihat maknanya ini sangat luar biasa saudari. Ini berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan pemerintahan Allah di atas bumi. Ya. Peringatan akan Tuhan menghubungkan dua kedatangannya. Ya. Sidang pemecahan roti menjadi jembatan waktu antara kedatangan Tuhan yang pertama sampai kedatangannya kembali. Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sampai ia datang. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Kedatangannya kali pertama, ia menyerahkan tubuhnya, ya tubuh fisiknya, dan juga mencurahkan darahnya untuk menggenapkan penebusan yang al-muhid demi menghasilkan gereja. Saudari, gereja ini bukan didirikan oleh saya. Gereja ini bukan didirikan oleh papa atau oleh ayah, oleh kakek saya. Ya, gereja ini saudari dihasilkan oleh Kristus melalui dia menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Jadi jangan ada yang menganggap gereja ini punya Anda, saudari. Ya. Sekarang bagi kedatangannya kali kedua, gereja bekerja sama dengan ministry surgawinya untuk merampungkan pembangunan tubuh Kristus sebagai satu manusia baru, mempersiapkan mempelai perempuan dan mendatangkan kerajaannya. Karena itulah Tuhan mengatakan apa? Sampai ya ia datang ya. Melalui Rasul Petrus tentunya ya. Sampai kapan kita memecahkan roti? Sampai ia datang kembali. Dengan arti yang lain, kita memecahkan roti, semakin kita memecahkan roti, semakin membuat Tuhan itu datang kembali bagi kerajaannya. Dengan memecahkan roti berarti kita mengingat akan Tuhan dan memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Yang kedua, tinggal di dalam persekutuan bagi kesaksian keesaan tubuh Kristus. Jadi ini aspek yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya dari yang pertama. Kita memecahkan roti di setiap lokal, ya. Walaupun di Surabaya begitu banyak, ya, sesekali kita berkumpul, ya, sebagai gereja untuk apa, saudari? Ya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya. Kapan sudah lama tidak pernah sidang gabungan, kita sekali-sekali adakan sidang gabungan. Bukan itu saudari. Ya, tetapi itu adalah sebagai satu ekspresi, satu pameran, satu kesaksian bahwa yang di kota Surabaya ini yang namanya kota yang namanya Surabaya ini ada satu gereja, yaitu gereja di Surabaya yang ada di dalam keesaan. Ya. Nah, keesaan ini mengekspresikan keesaan tubuh di atas tumpuan lokal. Ya.
Nah, kemudian lebih lanjut mengenai tumpuan keesaan gereja, saudari. Ya, di Roma ya dikatakan iman di dalam Kristus ini adalah dasar dari kesatuan orang Kristen. Jadi saudari, kita satu dengan yang lain itu tidak ada apa ya, karena cara baptis lalu kita itu menjadi esa ya saudari. Tidak karena ajaran kita menjadi esa. Ya, yang mengesahkan kita itu adalah iman dalam Kristus Yesus. Ini Roma pasal 8 ayat 9. Ya. Orang yang menjadi milik Kristus itulah yang membuat kita itu bisa esa dengan Dia. Ya. Lalu 2 Korintus, apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam hatimu? Ya. Setiap kaum beriman, di dalam mereka ada Kristus, itulah yang membuat kita itu esa dengan mereka. Ya. Lalu ada diperkuat lagi di Efesus pasal 4, ada 7 faktor keesaan. Ya. Yaitu keesaan roh, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ya. Di aspek ini, saudari, kebanyakan tidak masalah. Ya, kita dengan orang Kristen siapapun, asal dia sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali, mereka adalah anak-anak Allah. Di aspek ini kita tidak ada masalah. Ya. Bahkan mereka yang didenominasi pun mengatakan, ya kita satu tubuh, ya, dengan orang Kristen yang lain. Ya. Nah, tetapi ada aspek yaitu apa? Ekspresi praktis keesaan itu. Nah, di Alkitab kita melihat ada ekspresi lokal ya, saudari. Gereja lokal ialah kelompok yang terbentuk dari orang Kristen yang tinggal di satu tempat yang memiliki kesamaan dalam ketujuh butir itu. Karena seluruh umat milik Tuhan di dunia mustahil tinggal di satu tempat dan bersidang di satu tempat, pada aspek organisasi, manajemen, administrasi, tak dapat tidak terbagi-bagi menjadi gereja-gereja. Itulah gereja-gereja lokal dalam Alkitab. Secara rohani, esens gereja ini mutlak sama. Ya. Yang berlainan hanya lokal tempat mereka berada. Nah, lawannya, saudari, ada 7 faktor perpecahan. Saya tidak mungkin bahas semuanya karena waktu ya. Tokoh rohani, ya. Kita ini bukan mengikuti siapa ya. Nanti kalau yang kita ikuti mati, gerejanya jadi bubar ya, saudari. Ini karena tokoh rohani. Tokoh rohani bukan dasar keesaan gereja. Ya, asal usul keselamatan atau ini dikatakan golongan netral ya, karena ada yang mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku netral saja, aku golongan Kristus ya. Nah, ini juga tidak benar, saudari. Ya, perbedaan doktrin, etnis dan kebangsaan, status sosial, dan ini saudari menjadi catatan kita yang ketujuh itu, kondisi rohani, ya, yaitu para pemenang dalam gereja. Saya ada kutipan, saudari. Ini adalah di dalam buku Penghidupan Gereja Kristen yang Normal, ya, Saudara Watchmeni yang menuliskannya. Saya kutip di sini. Ruang lingkup gereja adalah lokal. Manusia tak boleh memecah belahnya dengan alasan apapun. Tetapi bila kerohanian saudara-saudari di sebuah gereja lokal lesu dan hambar, bagaimana sikap kita? Bolehkah beberapa orang yang kerohaniannya agak baik menghimpun 3 atau 5, lalu bersidang bahkan mendirikan kelompok lain? Jawaban Alkitab tidak boleh, ya, saudari. Allah hanya mengizinkan kita mendirikan gereja menurut lokalitas. Dan tinggi rendahnya atau baik buruknya kerohanian tidak dapat dijadikan alasan untuk berpecah belah. Andai kata mutu kerohanian dijadikan alasan perpecahan, akibatnya ialah jika hari ini Anda tidak rohani, aku akan mendirikan sebuah kelompok lain. Jika besok aku tidak rohani, dia pun mendirikan sebuah kelompok lain. Akibatnya tidak lama kemudian akan berdiri entah berapa banyak kelompok denominasi. Ya. Wahyu pasal 2 dan 3 ada 7 gereja yang berlainan. Namun di antaranya ada 2 gereja yang dipuji Tuhan, yakni Smyrna dan Philadelphia. Gereja yang lain seperti Efesus hanya ada perilaku luaran. Pergamus ada kekeliruan doktrin. Tiatira ada kekeliruan moral. Sardis sangat mati. Laodikia hanya memperhatikan kemuliaan yang sia-sia. Mereka semua telah dicela oleh Tuhan. Kelima gereja itu sungguh sangat buruk. Tetapi walaupun mereka lemah, mereka adalah 5 gereja lokal
bukan sekte. Mereka adalah gereja, hanya saja gereja yang lemah. Walau secara rohani mereka bersalah, namun secara posisi mereka tidak bersalah. Karena itu, Allah hanya memerintahkan anak-anaknya menjadi pemenang di gereja tempat ia berada. Allah tidak memerintahkan mereka meninggalkan gereja itu. Kita tak mungkin meninggalkan sebuah gereja lokal. Maka bagaimanapun Anda harus berada di dalam gereja lokal itu. Jika dapat, Anda harus dengan kekuatan doa membangunkan seluruh gereja itu. Jika Anda tak berdaya mengubah seluruh gereja itu, maka Anda harus menjadi pemenang di dalamnya. Anda harus memelihara kebersihan pribadi Anda di hadapan Tuhan, kemurnian pribadi di hadapan Tuhan. Jika tidak, lebih baik Anda pindah ke tempat lain. Anda seharusnya meninggalkan sekte, sebab Alkitab menghukum sekte. Tetapi Alkitab selamanya tak pernah memerintahkan Anda meninggalkan gereja lokal. Begitu Anda meninggalkan gereja lokal, Anda akan segera menjadi sekte. Maka kalau Anda ingin mengundurkan diri dari sebuah gereja lokal, Anda harus selidiki dulu apakah ia sebuah sekte atau sebuah gereja lokal. Jika ia adalah gereja lokal, begitu Anda meninggalkannya, Anda adalah seorang pemecah belah. Saudari, mungkin ya di antara kita ada yang menganggap dirinya pemenang, ya, lalu membentuk kelompok sendiri, lalu mengajak-ajak orang lain untuk meninggalkan dalam tanda petik gereja. Ya. Ada tuduhan mengatakan gereja sudah menjadi organisasi yang mati. Organisasi yang mati. Ya. Gereja sudah menjadi seperti denominasi atau menjadi denominasi. Saudari, ini sangat jahat. Ya. Bagaimanapun gereja adalah gereja. Ya. Bukan tergantung pada penilaian Allah. Penilaian Anda. Ya. Karena itu firman Tuhan jelas sekali. Ya, terhadap orang-orang yang demikian, kita tidak boleh berbagian, saudari. Ya. Kita tidak boleh berbagian di dalam roti mereka, kita tidak boleh berbagian di dalam persekutuan dengan mereka. Kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang membuat perpecahan ini. Ya. Amen. Saya bersekutu sampai sekian, saudari. Jadi semoga melalui ini kita semua yang melayani jelas ya terhadap situasi gereja hari ini, terhadap keperluan gereja hari ini. Ya kita bekerja sama seperti yang bulan lalu kita sudah persekutukan. Ya kita puji Tuhan pandeminya mulai mereda ya sehingga kita bisa bertatap muka. Ya. Nah kita tetap menjaga prokes, ya, kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, kita memperhatikan kaum saleh yang selama pandemi ini on off ya, bahkan tidak bersidang. Ya, tidak sedikit yang kemudian malah sudah pindah ke denominasi, ya. Ada yang di rumah saja atau ya sebagian merasa dirinya menjadi pemenang lalu membentuk kelompok yang seperti yang tadi kita baca ya. Ya semoga Tuhan juga di dalam kedaulatannya memulihkan perkara ini ya di tengah-tengah penghidupan gereja dan memulihkan saudara-saudari kita bisa di dalam keesaan bersama-sama memecahkan roti dan menempuh penghidupan gereja ya seperti yang Tuhan kehendaki. Amen. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang akan disekutukan oleh saudara-saudara. Silakan mengenai angkatan kerja muda atau saudara Cenghin ada persekutuan mengenai saudara-saudari yang harus dipulihkan ya dalam mengikuti sidang-sidangnya. Lalu nanti saudara Eko akan bersekutu mengenai perkara persembahan ya.
Iya. Dari AKM mau sekutu dulu boleh, silakan kalau ada. Mungkin diwakili Korusli ya, AKM boleh ya. Iya, silakan. Silakan. Mungkin Korusli atau Saudara Hendri, silakan. Apakah ada? Atau saya mulai dulu? Atau nggak apa-apa, sebentar aja lah. Saya wakili Oke, aja ya. silakan. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, ya. Berkaitan dengan AKM, mungkin kita akan memberitahukan bahwa sebentar lagi di tanggal 26 Mei itu akan ada dilakukan perbauran untuk angkatan kerja. Ya, tanggal 26 Mei, perbauran angkatan kerja. Itu akan bertempat di satu villa ya, Villa Korusli itu ya. Saudara kita di Tretes itu. Kira-kira pukul 10 sampai pukul 12. Nah, saudara-saudari, kita ingin minta bantuan kepada para saudara-saudari juga inti angkatan kerja. Adapun sasaran dari perbauran kali ini adalah kita ini ingin mengundang. Siapa yang kita undang? Angkatan kerja. Angkatan kerja yang bagaimana? Mungkin yang lama tidak bersidang. Mungkin yang kurang aktif di dalam hidup gereja. Mungkin juga ada yang belum pegang pelayanan apapun. Nah, ini menjadi tugas kita untuk bisa mengundang mereka. Nah, di dalam acara itu, acara perbauran, sifat kita itu adalah berbaur. Ya, jadi bukan kita memindahkan satu sidang yang dulu misalnya di Darmo, di Sulung, kemudian kita pindah ke villa gitu, tidak demikian. Ya, tetapi kita ingin berbaur aja. Lama setelah pandemi 2 tahun ini kita tidak pernah bertemu ya para angkatan kerja. Tentu banyak apa ya perihal yang boleh kita saling share. Mungkin kalau bertemu di dalam perbauran itu akan kita pakai waktunya tanggal 26 Mei. Ya, oleh karena itu kita minta bantuan para Gemdis juga, Gembala Distrik atau inti AKM bisa mengontak, membagikan undangan digital ya kepada para angkatan kerja yang terutama yang tidak aktif, saudara. Jadi bukan yang sudah aktif, sudah pegang pelayanan apa dan sebagainya, tapi justru kita cari yang tidak aktif. Bahkan kalau perlu yang hilang dalam hidup gereja. Ya, kita undang aja di dalam berbaur itu. Ya, selama 2 jam, kemudian kita akan makan bersama-sama di sana. Ya. Kiranya itu kita minta bantuan dari para gembala distrik, inti AKM juga, perihal perkara ini bisa untuk memulihkan. Ya, kita ingin tahun 2022 banyak para AKM kembali bangkit ya di dalam penghidupan gereja. Yang hilang mulai kembali, ya yang tidak aktif mulai aktif, mungkin yang kelak belum ada pelayanan bisa melayani. Itu adalah misi kita di tahun 2022 untuk angkatan kerja. Ya, tentunya sifatnya ini karena se-Surabaya kita banyak melakukan lewat perbauran. Ya, kalau sidang kita akan menganjuri saudara-saudari angkatan kerja bersidang ya di dalam sidang-sidang yang sudah ada. Ya, saat ini kan banyak ya sidangnya, mau pelatihan ada, penggenapan ada, pengayaan ada, ya sidang kelompok di distrik ada, itu sudah cukup saya rasa sih sidangnya. Cuma perbaurannya ini ya kita bagikan beban, sama-sama berbaur. Nah, ini yang akan kita himpun. Ya, itu yang ingin kita capai di angkatan kerja tahun 2022. Ya, mungkin persekutuan saya sampai di sini aja. Saya serahkan kembali pada Saudara Cheng Hin ya. Amin. Ya, amin. Baik. Ada pertanyaan, Saudara Eko? Mungkin jawab dulu Ya. lagi. Perbauran perlu daftar, ada batasan peserta. Ya, baik. Jadi gini, saudara-saudara, menjawab pertanyaan yang ada, perbauran ini perlu daftar, sangat perlu. Memang kita ada kapasitas.
Nah, kapan pendaftaran terakhir? Itu adalah di tanggal 20 Mei. Satu minggu sebelum hari H perbaurannya. Ya, tentunya ini perlu didaftar di grup inti Angkatan Kerja yang ada di gereja di Surabaya. Nah, saudara-saudari, itu karena berkaitan juga dengan parkirnya yang agak terbatas. Tentunya kita minta tolong ya kalau bisa per distrik itu berangkatnya, misalnya kita dari distrik ini mengundang 5 orang. Nah, 5 orang berangkat sendiri-sendiri. Ya, tentunya ini akan makan parkir juga ya, di sana tempat parkirnya terbatas. Tapi intinya bukan di tempat parkirnya saja terbatas. Perbauran 2 jam itu nggak cukup ya. Oleh karena itu kalau kita bisa berangkat sama-sama satu mobil, kita bisa saling berbaur. Mungkin 1 jam perjalanan, 1 jam pulang, lebih banyak berbaur, lebih banyak cerita. Sudah lama nggak ketemu di dalam hidup gereja, ya kita boleh saling berbaur di dalam mobil itu. Baru kita berbaur dengan yang secara distrik-distrik lain. Ya, jadi alangkah baiknya saudara-saudara diwajibkan bisa mendaftarkan diri. Karena itu berkaitan ada konsumsi juga. Kita juga harus mengatur kapasitas konsumsinya juga. Ya, jadi perlu didaftarkan saudara-saudara. Tapi saudara-saudara harus ingat bahwa yang kita undang ini adalah Angkatan Kerja Gereja di Surabaya. Ya, jadi bukan teman kita. Oh, teman-teman baru saya ajak semua, ya tetangga-tetangga saya Angkatan Kerja saya undangi semua gitu. Wah, bisa nggak cukup ya saudara-saudara. Ya, jadi kita prioritas kali ini. Mungkin ada satu waktu kita akan cari teman-teman. Ya, ada wadah lagi untuk mengundang orang-orang baru. Ya, Angkatan Kerja yang baru. Tapi kali ini kita prioritas di yang lama, kalau misalnya kita Angkatan Kerja yang tidak bersidang, tidak aktif, ya belum melayani. Nah, ini yang menjadi prioritas. Dan kita harap para inti Angkatan Kerja juga bisa hadir ya di sana ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ada lagi pertanyaan ya. Oke. Saya menyambung sedikit aja sekalian. Pastinya kita terus perlu mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita terus diingatkan mengenai visi dan pelaksanaan kita dalam gereja. Nah, hal yang praktikal itu memang kita perlu ada pelaksanaan ya di tiap-tiap distrik, khususnya menyikapi situasi kondisi gereja di Surabaya. Kita tahu ya, kita memang hidup mati kita ya gereja itu hidup mati kita. Bagaimana gereja maju ya kita sukacita. Kalau gereja ada kemunduran dalam arti banyak kaum yang mungkin lemah rohani, harusnya kita juga sedih hati ya. Nah, saudara sekalian, dari data yang kita miliki itu ada lebih kurang kan 400 ya kaum itu yang di EVATA dikategorikan P05 ya sampai P12. Nah, ini istilah apa ya? Ini adalah mereka yang sudah tidak hadir kira-kira 14 bulan terakhir. 14 bulan sampai jadi setahun sampai 2 tahun terakhir itu tidak hadir di dalam sidang-sidang kita khususnya pemecahan roti. Nah, ini yang mungkin kita perlu sama-sama ya. Jadi kita perlu menunjukkan ya bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi gereja ya. Kita mendorong saudara sekalian untuk agar bisa berkoordinasi mungkin dengan mitra-mitra vital ya tiap-tiap sidang doa khususnya saudara sekalian, kita harapkan demikian. Tiap minggu kita sudah membagikan data kan, data kaum saleh yang tidak hadir selama 2 minggu ya. Nah, di mana akurasinya memang tergantung bagaimana kita memberikan data di presensi kan. Kalau data kita akurat, pastinya yang dikembalikan juga sesuai. Nah, pastinya yang kita harapkan, saudara sekalian, kita bisa memulihkan kembali sekitar 400 kaum saleh yang masih terhitung aktif ya, dia pernah hadir minimal sekali dalam setahun 2 tahun terakhir ini. Nah, ini artinya orang-orang itu ada di sekeliling kita. Mungkin dengan berbagai alasan, situasi, kondisi mereka tidak bisa hadir. Nah, disinilah kita perlu jerilah sama-sama
untuk memulihkan paling tidak yang kategori yang masih aktif ya selama 2 tahun ini pernah hadir, supaya mereka bisa pulih kembali dalam hidup gereja. Nah, 400 ini, saudara sekalian, bagaimana melaksanakan tadi satu dari gereja mengeluarkan data. Nah, mohon di dalam setiap sidang doa, data itu dibahas. Artinya dilihat mana yang tidak hadir, menurut data kalau salah bisa dikoreksi ke tim data yang disulung. Lalu data itu mulai dibawa dalam doa paling tidak ya, terus dibagi siapa mitra yang seharusnya memperhatikan, lalu mulai merawat, sampai satu demi satu dipulihkan. Ya, saya dampingi contoh di Duku Pakis B, ya, ada satu hal yang mendorong ya, ada saudara yang mungkin saya nggak sebut namanya ya, sudah lama tidak bersidang, ya ketika secara berkala terus dikunjungi, akhirnya mulai pulih bersidang. Ada satu sukacita ya, artinya ada domba Tuhan yang hilang, pulih kembali. Ya kan? Nah, ini adalah satu sukacita. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat normal ya dalam hidup gereja itu yang lebih kuat memperhatikan yang lebih lemah. Nah, sama seperti ketika Petrus lemah, maka Tuhan sendiri turun memulihkan dia. Lalu ketika Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan juga memberikan amanat dengan sebuah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu adalah mengingatkan kembali pada Petrus ya, bahwa kalau memang dia mengasihi Tuhan, maka dia pasti memperhatikan domba-domba yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini moga kita juga sedemikian ya. Kita melihat distrik kita yang ada hari ini. Mari kalau kita lihat dari data yang dibagikan ya, tidak hadir. Nah, minimal kita mendoakan lalu di minggu itu koordinasi dengan seluruh kaum saleh untuk mengontak kembali ya. Paling tidak mungkin menelpon, menanyakan kabar, mendoakan ya. Nah, kalau bisa lebih lanjut ya baik ya. Paling tidak kita tahu ya, ada domba-domba Allah yang tercerai-berai, sekalian. Nah, khususnya kalau kita bersekutu dengan para gembala distrik ya, sekalian kita yang melayani sebagai gembala, apakah pemuda, dewasa, remaja, ya kan. Itu banyak yang kita tahu juga mungkin tidak hadir. Nah, mari kita sama-sama mulai jadi lelah sama-sama. Ini yang pertama ya, sekalian. Nah, kalau ada kesulitan bagaimana, sebenarnya boleh berkoordinasi dengan penatua yang mengoversee ya di area masing-masing. Pastinya kita coba cari jalan ya bagaimana mungkin kalau perlu didampingi ya harusnya juga saudara kan siap ya berkoordinasi begitu. Nah, yang kedua adalah demikian, terus sekalian dari pelatihan sepenuh waktu dari FTTI ini juga untuk menopang ya nanti bagaimana kita bisa memulihkan kembali kondisi atau kaum saleh gereja di Surabaya, yaitu kita ada 50 trainees akan kita turunkan untuk melakukan survei. Mereka akan turun mensurvei kaum saleh, jadi jangan kaget dan minta tolong juga mensosialisasikan ke grup saudara-saudara sekalian bahwa nanti minggu-minggu ini selama mungkin 2-3 minggu ke depan akan ada trainees dari pelatihan sepenuh waktu yang mungkin nggak pelayanan di distrik saudara-saudara. Ya, karena pelayanan trainees kan terbatas di pekerjaan kampus dan remaja. Jadi tidak semua distrik kan dapat trainees. Nah, tapi kali ini minimal 400 nama itu yang lama tidak bersidang ataupun nanti kalau sudah selesai kita maju lagi ke survei ke saudara yang mungkin juga aktif ya kan. Yaitu survei ini akan untuk kita membuat sebuah analisa sebenarnya nanti bagaimana sih kondisi kaum saleh di masa pandemi ini. Contoh mengenai sidang, ya, bagaimana kondisi kaum saleh dalam sidang pemecahan roti ya, ketika mereka mungkin pemecahan roti lebih memilih YouTube atau lebih suka online secara Zoom atau malah tidak kemana-mana, ya kan? Atau terakhir dia datang. Jadi ini akan ada beberapa pertanyaan simpel saja untuk kita mungkin nantinya bisa sajikan kembali ke saudara sekalian untuk sebagai bahan pertimbangan yang akan bisa membantu sekalian untuk melihat situasi ya. Nah, mungkin sebaliknya saudara-saudara sekalian juga bisa memberikan informasi ya. Nanti yang pasti training akan kita aturkan memberikan kontak dengan saudara-saudara yang kalau di distrik mana ya kan, ya dia akan kontak sekilas, lalu dia akan mengontak ke list nama ya kan, kita punya list nama dari data Evata. Nah bisa jadi
nggak aktif, nggak akurat. Nah, pastinya dari tim teknis akan mengontak saudara-saudara yang inti distrik ya, para kepala distrik. Sekalian kita coba update data yang ada. Oke, ini yang kedua. Saudara sekalian mohon nanti kerjasamanya bisa menginfokan ya, bisa menginfokan dan mohon bantuannya untuk siap direpotin ya, direpot dalam arti kalau seumpama ya teknis mungkin perlu nanya kepada saudara kepala distrik ya beberapa nama yang mungkin datanya ternyata nomornya sudah nggak aktif ya kan. Nah ternyata saudara masih menyimpan nomor yang aktif kan, bisa jadi. Nah itu akan sekalian coba kita rapikan. Jadi harapan kita adalah trainees kan juga anak-anak muda ya, sesuai yang sedang berlatih, mereka juga bisa berlatih berkontak dengan banyak orang ya, berkontak dengan banyak kaum saleh ya kan, baik yang lama nggak sidang, mereka belajar menyuplaikan sedikit, lalu dengan seseorang mungkin aktif juga boleh juga disuplai traineesnya kan. Jadi saling ya dalam tubuh untuk pembangunan tubuh Kristus. Oke, dari saya mungkin itu dua sekali. Yang pertama adalah aspek data yang dibagikan tiap minggu. Mohon tiap hari Selasa, tiap sidang doa dibahas. Nanti kita akan coba cross check, kalau ada kesulitan boleh kasih tahu kita bagaimana teknisnya kita bantu ya. Untuk bagaimana kita menggunakan data ini supaya benar-benar sidang doa itu real, benar-benar mendoakan nama demi nama mereka, baik teman Injil maupun mereka tidak hadir sidang, kita doakan. Nah, kita perlu percaya ya, doa ini yang pertama-tama yang bisa melampaui keterbatasan kita. Ya kan? Banyak sekali kita punya pengalaman melalui doa itu Tuhan bisa aturkan kita bertemu dengan orang yang memang kita sudah doakan sekian lama. Tuhan bisa melembutkan hati mereka. Tuhan bisa mengaturkan segala situasi lingkungan untuk memulihkan mereka kembali. Jadi saya rasa ini adalah terpenting dalam sidang doa, tidak hanya mendoakan acara, event, ya kan, hal-hal yang rutin, tapi juga bisa mendoakan nama. Ya seperti Tuhan ini adalah Tuhan yang berdoa syafaat buat kita siang dan malam. Lalu kedua adalah yang trainees akan kerjakan, mohon bantuannya, saudara bisa mensosialisasikan juga kepada grup-grup kalau nanti akan ada kontak dari FTTI ya. Lalu minta bantuan kalau dari pihak trainees akan mengontak saudara-saudara kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang diperlukan untuk dibantu. Dari saya demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Ali. Amin. Ya, silakan Saudara Eko. Ya, baik, saya tambahkan sedikit mengenai tadi AKM terlebih dahulu ya, sedikit saja. Tadi ada tanya pendaftaran. Baiklah, kita akan buatkan pendaftaran secara online ya. Pendaftaran akan secara online. Kali ini nanti dibantu dibuatkan oleh saudara kita Fatra. Mungkin dalam waktu dekat besok bisa siap. Kita akan share ya secara online pendaftarannya itu di grup inti Angkatan Kerja. Ya, jadi mungkin apa datanya, hanya mungkin nama, WA call, email, distrik. Ya. Jadi itu mungkin yang akan ada di dalam pendaftaran secara online. Saudara-saudari, jadi mutlak kali ini kita minta kali ini acara ini dari Angkatan Kerja. Jadi ini dari Angkatan Kerja untuk Angkatan Kerja. Ya, kita nggak intervensi ya, jadi harus gini-gini, tapi kita ingin semua ini dimotori Angkatan Kerja, dalam hal ini inti Angkatan Kerja, gereja di Surabaya, untuk memotori perbauran ini dan acaranya. Dan untuk siapa ya? Untuk Angkatan Kerja. Dan jadi nanti akan ada beberapa kali lagi perbauran ya, kita pakai event waktu mungkin tanggalan merah, libur yang tidak berbenturan dengan kalender gereja aktivitas. Mungkin kita akan pakai perbauran-perbauran. Ya, tentu kita ingin para inti Angkatan Kerja kali ini bisa bangkit ya, sama-sama kita bangkit menunaikan fungsinya. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, saya akan bersekutu sedikit mengenai masalah berkaitan persembahan. Kita bersyukur ya, pandemi ini sudah boleh terkendali semakin rendah ya. Ya kita harapkan sampai 3 minggu lagi
harapan kita tidak terjadi gejolak ya. Kita harapkan demikian. Saudara-saudara, pandemi ini sudah merubah banyak ya dalam cara kita memberi satu persembahan. Tapi ada hal-hal yang ingin kita pulihkan dalam kondisi yang seperti sebermula. Ya, bukan hanya kita memulihkan kasih yang semula, ya, tapi juga bagaimana kita memberikan persembahan dalam kondisi yang sebermula. Saudara-saudari, kita tidak melarang saudara-saudari kaum saleh Gereja Surabaya itu memberikan persembahan itu via transfer ke rekening gereja. Tapi alangkah baik kalau bisa lewat kotak persembahan. Kenapa kita katakan demikian? Kalau bisa lewat kotak persembahan. Kalau dahulu kesulitan karena kita tidak hadir di balai sidang. Nah, bagaimana kalau kita mau memberi persembahan? Tapi kalau hari ini kita sudah bisa hadir di balai sidang, sangat baik kalau bisa dipulihkan kembali pemberiannya ini lewat kotak persembahan. Ya, kalau bisa. Kenapa, saudara-saudara? Ada hal yang perlu saudara-saudara ketahui masalah persembahan itu, terutama persembahan khusus. Ada juga persembahan pribadi. Selama pandemi ini tidak sedikit, ya, persembahan itu pribadi juga harus dilakukan lewat rekening gereja. Nah, sebetulnya kita ini yang bagian tim accounting yang gereja sangat terbatas ya. Yang mengelola sebetulnya kita juga tidak ingin mengetahui jumlah persembahan pribadi itu, saudara-saudara. Ya, jadi kalau lewat kotak persembahan, lewat amplop persembahan khusus, pasti tidak akan diketahui nominalnya. Tapi kalau lewat rekening gereja, maka ini akan menjadi diketahui. Nah, ini kita ingin pulihkan berkaitan dengan persembahan khusus, juga persembahan pribadi. Saudara-saudara, Gereja Surabaya ada kurang lebih ya 1.500 kaum saleh. Taruh 750 yang aktif, yang bisa memberikan persembahan tanpa memperhitungkan besar kecilnya nilainya. Bayangkan saudara-saudara, kalau itu dilakukan minggu demi minggu, seberapa banyak transaksi rekening korannya itu. Dan ini perlu diperiksa oleh satu yang mengurus accountingnya gereja ini. Ya. Ada hal yang bisa menjadi kelolosan. Ya, yang kita takutkan itu adalah yang kepada pribadi. Karena apa? Begitu dikirim, nama pengirimnya ada, padahal ini untuk siapa, dan pengirimnya lama-lama karena banyaknya transaksi itu bisa bingung, saudara-saudara. Ini untuk siapa atau yang pengirimnya, ya bisa terjadi kesalahan di sana. Ya, untuk menghindari itu, alangkah baiknya terutama persembahan-persembahan yang pribadi, ya persembahan-persembahan khusus itu boleh diberikan lagi lewat amplop persembahan khusus yang sudah ada. Ya, ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Saya katakan banyak. Saudara-saudara datang melakukan memberikan persembahan, mungkin ada yang setiap minggu. Bayangkan kalau setiap minggu ada 500 orang aja yang setiap minggu. Bisa ada 2.000 transaksi yang muncul di rekening korannya. Kalau kita harus mereksai satu-satu, tenaga kita ini nggak banyak, saudara-saudara. Cuma satu orang yang melakukan itu. Ya, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan, ya kita nggak ingin ada persembahan pribadi kita terlewatkan. Ya, kita tidak ingin perkara itu terjadi gitu. Ya, itu harus kita minta bantuan saudara-saudara boleh mengumumkan ya di distriknya. Kalau itu bisa dilakukan kembali lewat kotak persembahan. Ya, itu yang pertama ya. Jadi tidak lagi kecuali tidak secara transfer. Tapi kalau sangat tidak memungkinkan, ya sudah apa boleh buat. Ya kita juga tidak ingin menghalangi orang memberi persembahan. Tetapi apa yang kita lakukan secara tersembunyi itu jauh lebih baik. Ya, sehingga Bapak melihat yang tersembunyi. Ya, ini menjadi berkat juga bagi yang memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam silabus terhadap gembala distrik, ya saya sempat lihat, itu dibuat sudah lama, saudara-saudara. Di salah satu berkaitan dengan pengelolaan kas di setiap distrik, kita tidak menghalangi
gereja tidak menghalangi, di distrik itu ada kas kecil, tidak dihalang. Ya, silakan ada, tidak apa-apa. Ya, saya malah tahu beberapa malah ada nominalnya yang mungkin cukup besar di distrik itu. Hanya satu, kalau berdasarkan silabus yang ada pada gembala distrik lalu, kalau saudara-saudara membuka rekening, itu alangkah baiknya kalau namanya itu tidak satu orang, tetapi minimal 2 orang. Saya rasa ini sudah jalan. Ini sesuai dengan silabus yang lalu. Tetapi kurang lebih 4 tahun yang lalu, gereja berhasil membuat rekening tambahan namanya GSJK. Mengingat apalagi sekarang urusan pajak ini kan agak ketat, saudara-saudara. Ya, kita tidak ingin hal ini menjadi masalah untuk saudara-saudara karena namanya dipinjam untuk rekeningnya distrik. Ya, sehingga harus dilaporkan di perpajakan. Oleh karena itu kita menyingkapi perkara ini. Sudah 4 tahun yang lalu, itu gereja bisa memberikan rekening untuk distrik yang sudah dicoba di mata rantai, yang saya tahu anak-anak, remaja, pemuda, atas nama GSJK. Jadi nggak perlu nama saudara-saudara lagi. Ya, cuma sifatnya itu berupa rekening giro. Itu sifatnya berupa rekening giro, tentunya menarik tunainya susah. Harus menggunakan buka cek. Ya, harus membuka cek. Atau kalau biasa ya via transfer. Ya, ini sudah dilakukan oleh anak-anak, mata rantai anak-anak, mata rantai remaja, pemuda, ada juga di distrik yang menggunakan hal ini, termasuk yang kas IBT. Ya, dulu nama menggunakan nama 2 orang saudara, ya, sudah dirubah dengan nama Gereja Sidang Jemaat Kristus. Itu akan sangat baik, saudara-saudara. Ya, bagi urusan yang perpajakan sudah sangat ketat ya saat ini di Indonesia, jadi supaya jangan timbul masalah bagi saudara-saudara sendiri. Ya, itu jadi saudara-saudara kalau ingin merubah di distriknya, kalau harus disimpan di dalam rekening dan memerlukan rekening atas nama Gereja Sidang Jemaat Kristus, bisa. Ya, jadi kita tidak intervensi. Kita yang dari pusat tidak mengintervensi itu. Ya, tetap wewenang ada di atas distriknya. Yang pegang KI, BCA-nya semua distrik, bukan kita yang di pusat. Ya, jadi itu bisa dilakukan, saudara-saudari. Kecuali kalau tidak perlu rekening, hanya karena jumlahnya tidak besar, lebih baik dipegang di tangan, karena ini aktivitas supaya lebih mudah, silakan. Nah, cuma yang perlu diketahui adalah itu harus tetap pengelolaan harus lebih dari 1 orang. Ya, 1 orang mungkin memegang, yang 1 pegang pembukuannya. Dan perlu dilaporkan setiap bulan kepada pusat, ya, kepada KPG dalam hari ini bagian accounting, kantor pelayanan gereja bagian accounting. Itu perlu dilaporkan setiap pengelolaan uang yang ada di distrik, baik penerimaan, pengeluaran maupun saldonya. Saya rasa sudah ada beberapa distrik sudah banyak yang melakukan. Ya, cuma mungkin aktivitas terkendala COVID ini sehingga mungkin jarang aktivitas dan sebagainya sehingga tidak aktif lah. Mungkin ini harus dipulihkan kembali. Ya, apalagi kalau kita sudah sidang tatap muka. Ya, jadi bukan gereja melarang ada kas di distrik, tidak. Ya, kas distrik silakan kalau mau dipakai untuk keperluan supaya mempermudah, ya, mempermudah. Cuma hanya kalau mau rekening boleh pakai nama GSJK. Itu tawaran yang bisa kita berikan. Ya, dan yang penting perlu apa kita laporkan. Ya, kita perlu laporkan itu setiap bulan. Kalau yang GSJK tadi sifatnya sekali lagi saya ulangi itu adalah rekening giro. Ya, jadi tidak ada ATM-nya. Ya, itu hanya bisa lakukan transfer via KI BCA. Kita tidak berhasil membuka yang Mayapada. Prosedurnya agak rumit. Cuma kita tidak meneruskan lagi. Kita ingin coba yang sifatnya tabungan, tapi tidak berhasil di BCA. Yang bisa mereka bantu adalah yang sifatnya rekening giro. Ya. Kemudian yang poin berikutnya adalah
berkaitan dengan perihal keperluan ya di distrik. Saudara-saudara, kita memahami ya, berkaitan di distrik itu kadang ada satu keperluan khusus di distrik yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk menyelesaikan keperluan khusus itu bisa diselesaikan oleh distrik tanpa melibatkan yang dari pusat. Ya, mungkin ada persembahan untuk kaum saleh yang tidak mampu, atau mungkin untuk sedikit-sedikit memperbaiki di distriknya tanpa diberikan, walaupun gereja punya tim terhadap perkara itu. Ya. Kalau distrik ingin melakukan perkara itu, kita juga tidak melarang, ya. Cuma yang perlu diketahui adalah ini, saudara-saudari, perihal berkaitan dengan persembahan untuk keperluan khusus yang di distrik, yang ingin diselesaikan oleh distriknya sendiri, maka semua itu harus lebih baik lewat pengumuman gereja di distrik. Lewat pengumuman gereja di distrik. Dan harus sepengetahuan. Dan harus mendapat persetujuan dari semua gembala distrik. Ya, jadi tidak boleh satu orang gembala distrik saja yang tahu, ya, yang setuju satu, tapi harus semua setuju. Atau kalau bila dipandang perlu, boleh sepengetahuan penilik yang ada di distrik itu. Ya, berkaitan karena ini mau diumumkan kepada distrik lewat pengumuman gereja yang dibacakan di distrik. Ya, jadi harus sepengetahuan dan harus mendapat persetujuan dari gembala distrik, bila diperlukan sepengetahuan dari penilik yang menilik di distrik tersebut. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kita juga perlu melihat, kita harus menghindari, saudara-saudara, membicarakan masalah persembahan ini atau meminta persembahan ini kepada individu kaum saleh secara langsung. Jadi mekanismenya ini adalah kita lewat pengumuman tadi, pengumuman gereja. Jadi bukan kita membicarakan ya masalah persembahan ini kepada individu kaum saleh secara langsung. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Ya, jadi ini harus mekanismenya demikian, saudara-saudari. Jadi bukan kita sudah saya bicarakan aja ya ke seseorang ini yang bagian bisa memberi persembahan-persembahan, jadi kita bicarakan secara langsung. Saudara-saudari, apa yang kita lakukan? Harus terhormat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ya. Pemberian persembahan itu alangkah baiknya kalau secara tersembunyi lewat kotak persembahan. Ya, bukan dititipkan pada individu. Ya, bukan diberikan secara langsung. Ya, saudara-saudari boleh umumkan di dalam pengumuman gereja yang di distrik itu. Nah, penyaluran persembahan untuk keperluan khusus atau untuk pribadi lagi terlebih, alangkah baiknya lewat gembala distrik, menggunakan amplop khusus yang warna merah itu yang disediakan gereja, untuk menghindari apa kesan dari individu kaum saleh. Sehingga yang menerima persembahan itu juga tidak tahu dari siapa. Dia hanya tahu ini dari Tuhan. Ya, atau gereja. Nah, kenapa lebih baik lewat saudara-saudari, lewat saudara-saudara gembala distrik? Karena tentunya para gembala distrik ini adalah boleh kata wakil gereja di distrik tersebut. Ya, jadi kita bisa memperhatikan kaum saleh di distrik itu. Jadi kita tidak titip orang lain, lewat orang lain, dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah lebih lagi membangun antara gembala distrik dengan kaum salehnya. Ya, jadi mungkin itu saudara-saudara yang berkaitan dengan masalah persembahan. Ya, jadi kita harus menghindari saudara-saudara membicarakan persembahan ini kepada personal secara individu, walaupun kita tahu ini yang bagian memberi persembahan. Ya, mungkin kita harus perbaiki mekanisme kok kurang indah demikian ya. Jadi bukan sekedar kita ini mau minta-minta ya, tapi kalau mereka mendengar pengumuman dan mereka merespon itu sangat
baik. Ya juga bukan berarti gereja itu minta-minta dan sebagainya. Ya, oleh karena itu saudara-saudara boleh perbaiki mekanisme ini ya di setiap distrik gereja di Surabaya. Ya, kita perlu jaga perkara ini, saudara-saudara. Saya lebih mendingan kalau melihat itu adalah semua lewat satu pengumuman dan kedua lewat kotak persembahan. Ya, jadi yang menerima pun tidak tahu dari siapapun. Ya, kita hanya tahu ini pemberian dari Tuhan. Ini akan menjadi berkat untuk yang memberi persembahan itu. Ya, juga bagi kaum saleh itu. Ya, mungkin itu aja persekutuan saya mengenai persembahan. Apa ada tambahan atau ingin ditanyakan? Ada perihal yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan dari saudara-saudara? Ini kan berkaitan sudah mulai pulih ya pandeminya. Semoga tidak ada gejolak lagi. Jadi mungkin boleh masalah persembahan ini kita pulihkan secara bertahap ya, saudara-saudara. Adapun kalau saudara-saudara ingin mengetahui pengelolaan yang di pusat pun demikian, saudara-saudara. Kita juga tidak ingin ceroboh. Yang bisa meng-ACC itu 4 orang. Dan setiap keluar 2 orang yang tanda tangan. Dan 1 yang otorisasi. Jadi bisa 3 orang yang mengetahui dana itu keluar dari kasnya gereja. Ya, jadi kita lakukan ini benar-benar secara yang benar ya, yang terhormat. Gitu. Amen. Ya, saya tambahkan mengenai, jadi di buku urusan-urusan gereja, itu salah satu hal yang di dalam pelaksanaannya itu terpusat itu adalah keuangan. Ya. Jadi tidak ada masing-masing distrik itu mempunyai manajemen keuangan tersendiri. Nah, adanya kas kecil itu diizinkannya adanya kas kecil untuk keperluan-keperluan di distrik itu bukan berarti sekarang sudah tidak terpusat ya kasnya. Tetap persembahan itu sifatnya pengelolaan keuangan sifatnya terpusat. Nah, untuk keperluan apa diizinkan untuk ada kas kecil ya istilahnya kas kecil di distrik-distrik itu adalah untuk keperluan rutin misalnya di distrik itu ya untuk misalkan kalau dulu sebelum pandemi ada makan bersama ya terus atau yang sifatnya itu mendadak ya jadi jaga-jaga misalkan ada kaum saleh yang tiba-tiba sakit ya kaum saleh tidak mampu yang tiba-tiba sakit nah perlu dibantu ya atau juga bisa juga yang distrik itu memperhatikan beberapa kaum saleh tidak mampu secara rutin jadi memperhatikan penghidupan mereka secara rutin ya di dalam untuk menunjang kehidupannya ya terutama fakir miskin janda-janda anak yatim piatu ya kita perlu perhatikan nah itu karena yang dari pusat itu kan tidak ada yang rutin ya. Kita belum sampai secara rutin setiap bulan memperhatikan kaum saleh tidak mampu ya. Walaupun selama pandemi puji Tuhan kita lebih sering ya memperhatikan perkara ini gitu. Jadi adanya kas kecil itu bukan berarti untuk mengumpulkan ya untuk keperluan distriknya dan tidak boleh untuk gereja ya itu adalah konsep yang salah ya semua persembahan yang masuk ya semua pengelolaan adalah untuk gereja dan dari gereja ya nah mengenai keperluan untuk renovasi dan sebagainya itu juga tetap gereja ada tim yang akan menangani sehingga masalah AC rusak, ya balai sidang mungkin keramiknya, catnya mulai kusam, apa itu bisa diajukan secara persekutuan ya melalui mengajukan proposal untuk perbaikan ya. Nah yang insidentil misalnya ini tiba-tiba kena angin, gentengnya lepas, nah itu baru diatasi secara
distrik ya. Jadi tidak harus menunggu timnya dari gereja. Lalu saya terakhir mungkin karena sudah cukup larut, saya umumkan ya, saudari, selain tadi ada tanggal 26 ada perbauran angkatan kerja, lalu tanggal 21 ada sidang saudari, kemudian sebetulnya di akhir bulan ini ada sidang perbauran internasional Hari Memorial ya. Tetapi karena sidangnya ini dilaksanakan secara offline ya di Anaheim, maka kita tidak bisa kejar ya baik terjemahannya maupun sidangnya karena di sidangnya di sana itu jamnya tidak sesuai ya. Kalau kita mengikuti secara real time ya bisa dini hari jadinya sidangnya itu. Jadi karena itu untuk sidang memorial ini kita akan melakukan siar apa ya? Bukan siar ulang ya, tapi siar tunda sesuai dengan jadwal pemakaian FKKP kita. Ya, jadi seminggu sekali melalui sidang video seperti yang sekarang sudah berlangsung ya. Jadi dimulai tanggal 10 Juli itu kita akan membahas berita-berita dari sidang memorial. Lalu kemudian di bulan Juli, awal Juli ya, kalau nggak salah mulai tanggal 4 Juli itu summer training juga dilaksanakan secara offline ya di Anaheim. Juga demikian waktunya di sana sore dan malam hari. Nah, kalau disesuaikan waktu Indonesia nanti jadinya dini hari ya. Karena itu untuk summer training kita juga akan adakan siar ulangnya, siar tundanya mulai tanggal 21 Agustus ya. Yaitu bersamaan dengan sesuai dengan jadwal FKKP yang akan kita gunakan. Jadi hari Minggunya kita lihat berita videonya, kemudian Seninnya kita mulai memasuki FKKP-nya. Nah, untuk pelatihan tetap akan ada pendaftaran ya, saudari. Kali ini summer training yang akan dibahas adalah kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Baik, saudari, kita sekian dulu persekutuan malam hari ini. Kita bisa beberapa saudara atau saudari bisa menutup dengan doa ya. Amen. Oh Tuhan Yesus, amen. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Amin. Tuhan. Amen. Oh Ya. Tuhan Yesus, Dikau adalah kepala gereja, Dikau yang Amin. juga memimpin gerejamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tengah Ya. situasi pandemi ini, Tuhan Kau Amen. bangkitkan kami menjadi Abigail-Abigail. Tuhan, Ya. untuk turut Amen. serta di dalam penderitaan Tuhan, Amen. berjuang bagi peperangan Tuhan. Oh Amin. Tuhan Yesus, terutama Tuhan, Tuhan biarlah kami juga Tuhan Amen. memiliki beban untuk memulihkan Ya. saudara-saudari Ya. Tuhan di dalam Ya. sidang-sidang gereja, khususnya Amen. sidang pemecahan roti Tuhan, supaya Amin. tidak saja kaum saleh mengingat akan Dikau, tetapi Amen. juga Tuhan, oh Tuhan Dikau pun dipuaskan, Dikau Amen. diekspresikan melalui keesaan yang Ya. diekspresikan di dalam sidang pemecahan roti gereja. Oh Amin. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa, Kau di Ya. dalam kedaulatan-Mu menjaga supaya Amen. Tuhan pandemi ini tidak terjadi lonjakan lagi, penghidupan Ya. gereja boleh Amin. semakin diperkuat, Injil boleh Amen. diberitakan, dan jumlah bilangan gereja bisa bertambah terus dan semakin Amen. meluas. Tuhan berkati Ya. gereja di Surabaya. Oh Amin. Tuhan Yesus, amen. Amin. Amen. Amen. Oh. Amen. Baik, saudari, kita sampai sekian. Maafkan banyak saudari yang tidak bisa join ya, karena akunnya ternyata kembali ke basic. Jadi saya akan bagikan link, nanti mungkin minta tolong saudara Niko ya untuk upload di YouTube. Jadi persekutuannya bisa, link persekutuannya bisa dibagikan kepada
semua saudara-saudari yang melayani. Tuhan berkati saudari, selamat malam. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati. Amin.